dibuka itu pintu. Nah, sang pelayan sama dia itu tuh kaget banget ngeliat ketiga orang yang ada di dalam situ itu udah mati semua tertembak, gengs. Bahkan saking sadisnya luka tembakannya tuh, serpihan otaknya tuh sampai muncrat-muncrat ke lukisan. Hey everything, thank you untuk video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Subscribe ya, cekrek. Hai geng, sebelum kita ke pembahasannya, biasa nih, gue mau bagi-bagi info. Kalau ada satu aplikasi yang bisa bikin kita dapat cuan, biar bisa punya penghasilan tambahan lagi nih. Cuman modal HP aja, kita bisa dapetin duit dengan cara berinvestasi, jual beli burung online, gengs. Burung apa tuh? Otak lu jangan pada traveling ya. Ini beneran hewan burung, gengs. Tapi memang dikemas secara digital atau online, biar lebih praktis dan seru jadinya. Nah, aplikasinya tuh namanya Golden Bird ID. Biar lebih jelas ya, yuk kita jelasin. Nah, jadi setelah kalian download aplikasinya, kalian akan melihat tampilan pertamanya adalah registrasi seperti biasa aja sih, pakai nomor HP, pokoknya gampang banget kok. Nah, setelah sign up, buat kalian pengguna baru tuh akan langsung mendapatkan saldo demo 350.000 buat latihan jual beli burung. Tapi sih kalau kalian mau langsung masukin saldo buat investasi ya juga bisa. Tinggal tambahin aja akun bank yang kalian mau. Dan di sini Golden Bird ID sudah bekerja sama dengan banyak banget bank. Pilih aja apa yang kalian punya banknya. Nah terus nanti kalian lihat-lihat deh tuh burung-burung yang masuk ke dalam budget dari saldo kalian. Nah karena saldo gue tuh 350.000, jadi gue coba beli burung kepondang ini aja ya. Dengan perkiraan keuntungan sekitar 6% nih nantinya. Nah tapi kalian harus lihat dulu juga nih jam pembeliannya, karena nggak bisa sembarangan main beli aja gitu kalau belum memang jamnya. Tapi jangan khawatir, kalian bisa klik perjanjian ini dulu untuk booking lah istilahnya, supaya nanti pas jamnya berlangsung kalian bisa dapat reminder gitu. Tuh, ini langsung masuk ke kolom perjanjian. Dan nanti kalau udah emang jamnya, tinggal langsung beli aja ntar. Sebenarnya masih ada sih pilihan-pilihan burung lainnya dengan persenan keuntungannya lebih besar, tapi ya harga burungnya juga lebih mahal otomatis. Jadi ya suka-suka kalian aja deh mau investasinya ke burung yang mana. Yang jelas ini gue udah dapetin banyak banget cuan lewat aplikasi Golden Bird ID ini, dan withdrawnya juga segampang itu, gengs. Nah, seru banget kan? Investasi jual beli burung secara online seperti ini. Cuannya lumayan loh, buat nambah-nambah penghasilan. Daripada melihara burung bener, repot jadinya. Jadi langsung aja coba download aplikasinya seperti biasa, linknya gue udah taruh di bawah. Biar gampang, tinggal klik aja di situ. Jual beli burungnya udah, sekarang kita lanjut ke ceritanya. Cerita di Mr. Things kali ini, itu tuh gue jamin sesinting itu. Pokoknya ini cerita ini sampai gue kasih Hiro Tadara Divan recommended story, gue jamin pokoknya. Dimana ini ada kelakuan orang kaya sosialita tuh yang bikin villa di pulau pribadi buat ngadain sex party. Sampai ngebiarin istrinya sendiri nih buat mantap-mantapan sama cowok lain. Sementara suaminya nontonin. Terus ujung-ujungnya si suaminya cemburu bunuh-bunuhin orang. Lah apakah gak sinting itu namanya? Jadi ini awalnya, semuanya itu adalah sebuah cerita tikung-menikung dari pasangan yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Anna Valarino dan Marquis Camillo Casati yang jadinya berakhir tragis serta jauh dari kata romantis. Nah by the way ini keduanya berasal dari Italia, gengs. Cerita tragedi mereka nih sebenarnya itu terkenal banget di Italia. Soalnya memang berhubungan dengan kasus pembunuhan yang juga berkaitan dengan sisi gelap para bangsawan atau kaum sosialita elit di sana, gengs. Pokoknya dulu kasus geger banget dari Italia dah. Gua mulai dari ceritanya Anna dulu ya. Nah, Anna yang bukan adanya Elsa Frozen ini sebenarnya adalah seorang perempuan yang lahir dari keluarga yang sederhana aja. Dia lahir di Amoros, Italia di tahun 1929. Ayahnya itu kerja sebagai seorang admin di sebuah kantor yang biasa aja, dan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Jadi maksudnya di sini keluarganya benar-benar standar biasa lah, seperti keluarga pada umumnya. Nah, pada suatu hari Anna dan keluarga ini memutuskan untuk pindah ke Roma yang memang merupakan ibu kota Italia. Soalnya situasi di Amoros itu udah nggak kondusif pada saat itu. Nggak kondusif gimana sih emang? Jadi pertama, Amoros pada saat itu merupakan wilayah perang. Ditambah lagi di sana itu sedang dilanda banjir yang besar. Makanya demi keselamatan dan tentunya untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, keluarga Anna ini memutuskan untuk pindah aja deh. Nah, bagi Anna sendiri nih, kepindahannya ke Roma itu merupakan benefit bagi dia. Soalnya di Roma tuh dia jadi bisa mengejar mimpinya jadi ertong alias artis. Soalnya memang dari kecil nih Anna tuh punya cita-cita buat gimana caranya jadi orang kaya dan jadi orang hits begitu. Lah mirip tuh sama cita-cita gue zaman dulu. Kerjanya apa aja deh, yang penting jadi kaya begitu. Saya cuma punya mimpi jadi orang kaya. Tapi setelah casting sana-sini, ternyata karir Anna ini tidak terlalu cemerlang, gengs. Dia hanya pernah satu kali aja nih mendapatkan peran figuran di sebuah film yang berjudul Toto Tarzan. Bukan Tarzan X ya.
Nah abis itu karirnya ya udah berakhir gitu aja. Meskipun cuma sekutu nih jatuhnya alias selebritis kurang terkenal, dimanapun juga pengalamannya tadi tuh main film membuat dia memperoleh koneksi ke perkumpulan para artis-artis dan para bangsawan, gengs. Nah suatu hari nih dia diundang nih ke sebuah party yang isinya tuh artis-artis sama orang-orang kaum atas tuh, genteng kali di atas, maksudnya orang-orang kaya. Nah dia di sana dikenalan sama seorang insinyur bernama Giuseppe Dormi. Dormi apa Dromi gitu ya, nama orang Italia mah susah ya gengs. Pokoknya akhirnya itu cowok jadi suaminya dah. Nah setelah ini Ana jatuhnya jadi Nyonya Dromi ya, otomatis dia kaya mendadak tuh. Wah secara lakinya tajir. Ana dibeliin baju-baju mahal, perhiasan, dan segala fasilitas mewah. Dan dengan menjadi istri Dromi juga, otomatis Ana ini jadi masuk nih ke kalangan sosialita yang hidupnya glamour. Dan karena udah tajir, biasalah pasti suka hedon-hedon sama party-party. Sampai suatu hari Ana sama suaminya ini datang ke sebuah party. Di sana nih tahu-tahu ada playboy yang datang dan mencoba menggangguin si Ana. Lah buset dah, emang kalau buaya rawa tuh kagak ngeliat situasi dan kondisi ya, itu istri orang mau diembat juga. Lah akhirnya suaminya si Ana nih sama satu orang temannya dia yang bernama Marquis, Camillo Casati, mencoba untuk mengusir si playboy itu. Pokoknya drama lah kayak sinetron. Nah setelah playboynya udah diusir tuh, suami Ana kenalin nih temannya si Marquis tadi ke istrinya. Ana, ini teman gua nih Marquis, begitu. Nah disitulah pertama kali Ana kenal sama Marquis. Setelah kenal, diem-diem si Ana sama Marquis ini berkomunikasi, gengs. Yang mana si Ana ini baper sama si Marquis. Lah ternyata si Marquisnya juga sama-sama Kamis pagi, kangen manisnya pacaran lagi. Jelah, jadi ini si Marquisnya buaya berbulu domba jatuhnya ya. Padahal si Marquis itu juga udah punya bini, gengs. Jadilah nih karena mereka baper-baperan, mereka diam-diam selingkuh. Nah meskipun mereka udah tahu nih hubungan mereka tuh terlarang ya, kayak grup band The Virgin gitu yang hadap-hadapan, lah mereka tetap ngelanjutin hubungan mereka, gengs. Dimana mereka nih sampai menceraikan pasangan mereka masing-masing untuk bisa hidup sama-sama. Bisa begitu ya, udah nikah nih tapi kayak mesen ojek online, bisa di cancel seenaknya. Nah bagi Ana, menikah dengan Marquis itu membuat derajatnya makin naik, makin meroket lagi. Soalnya memang Marquis ini merupakan seorang bangsawan yang punya pengaruh penting gitulah di Italia. Jadi jatuhnya nih Marquis ini orang ningrat ya, darahnya tuh biru, gak kayak kita nih darahnya kotor, perkara cuma rakyat jelata. Nah setelah nikah di tahun 1960-an, Marquis membangun sebuah private villa di sebuah pulau bernama Pulau Zanon. Ya orang kayak mah bebas ya, mau bikin villa di pulau pribadi begitu. Lah kita mau bangun kandang ayam aja harus ribut dulu sama tetangga. Dikata itu katanya tanah sengketa, ya lo repot banget hidup. Nah Pulau Zanon itu terletak di Laut Tyrrhenian, Italia bagian barat. Pulaunya sih kecil, gengs. Luasnya aja cuma sekitar 1 km aja. Tapi ya meskipun kecil, lokasinya itu loh strategis. Soalnya pulau ini hanya berjarak 10 km dari Pulau Ponza yang merupakan pulau terbesar di Italia. Dan yang pasti juga walaupun kecil ya kita mah kagak mampu beli. Dan diketahui juga Pulau Zanon itu merupakan warisan dari leluhur Marquis yang secara turun-temurun itu memang diwariskan ke keluarga ningratnya. Nah pemandangan dari pulau itu pun itu juga indah banget, gengs. Airnya bening, pasirnya putih, makanya memang cocok kalau dibangun untuk villa pribadi. Masalahnya, villa yang dibangun sama Marquis ini tuh digunakan untuk dia mengadakan party-party juga. Saking seringnya itu ngadain party, bahkan ditemukan banyak banget bekas pecahan botol minuman tuh yang ditimbun kayak timbunan sampai numpuk di situ. Heran deh gua sama orang-orang yang suka mabuk tiap hari. Gua aja nyium pengharum mobil tuh yang wangi jeruk atau apel, tiap hari mabok gua kagak kuat, pusing banget kepala gitu nyiksa. Nah by the way, orang-orang yang diundang ke sana pun itu orang-orang penting, gengs. Makanya tiap weekend jangan heran kalau di sekitaran pulaunya tuh itu banyak banget kapal mewah yang bertengger. Tapi gengs, sebenarnya ada sesuatu yang istimewa dari sebuah party ini. Dimana sebenarnya ini bukan kayak party-party biasa kayak DWP-an gitu. Enggak, itu mah standar. Nah party yang selalu mereka gelar nih itu adalah sex party atau istilahnya orgy. Berarti itu para konglomerat, para bangsawan, sama sosialitanya semua suka mantap-mantapan. Tapi bukan sama pasangan sah mereka, melainkan ganti-ganti icip-icip sana sini. Lah pusing nggak lu? Dan pada pesta itu, para pasangannya udah tahu kalau nanti nih istri sama suami mereka akan mantap-mantapan sama orang lain. Ya karena kan emang tujuannya itu dari awal. Dan juga di sana, asek-desek tuh diperbolehkan. Pokoknya bebas deh, suka-suka lu aja dah. Kagak ada itu yang namanya aturan. Nggak perlu tuh dibilangin, asal mematuhi protokol kesehatan. Kagak ada udah. Jadi ini pondasinya udah pada sinting ya orang ya. Nah lanjut ya, rundown kegiatan di pulau ini tuh. Pada waktu siangnya biasanya para prianya itu akan berburu. Jadi di pulau itu memang sengaja dilepasin nih domba-domba liar yang bakalan dipakai buat mereka berburu. Nah sementara para suaminya berburu nih, si anak tadi tuh akan mengisi waktunya dengan berenam-berenam cantik itu yang pakai ada ukiran-ukiran rumah kuno bareng laki-laki nih yang pada kagak ikut berburu. Udah gitu biasalah mereka mandinya ambil mantep-mantepan. Tapi baru ini juga semuanya sepengetahuan suaminya ya. Jadi bukan si anak ini diem-diem, enggak. Dan selain di kolam tadi, si
Ana ini juga suka didapati lagi enak-enak di pinggir pantai sama cowok lain. Jadi ini si Ana nih tipe-tipe anak yang my trip my adventure kali ya. Segala wilayah dieksplor begitu. Sering nonton Dora kali dulu kecilnya. Nah sampai bahkan ada rumor juga Markis ini tuh sering ngintip ketika si Ana nih lagi mantep-mantepan sama cowok lain. Jadi Markis ini katanya memang punya kelainan, suka terangsang jika melihat orang lain sedang berhubungan gitu lah, gengs. Jadi di sana juga katanya ada sebuah ruangan khusus yang digunakan si Markis nih untuk melihat orang-orang termasuk istrinya sendiri yang sedang mantap-mantapan dengan orang lain. Mungkin kayak kaca dua arah gitu kali ya, yang bisa ngelihat ke kamar lain gitu. Nah, epicnya lagi, ternyata semua yang terjadi di pulau tersebut itu sebenarnya udah jadi rahasia umum gitu, gengs. Jadi, masyarakat sekitar itu sebenarnya tahu ada kegiatan gila di pulau tersebut. Tapi ya kagak ada yang berani ngelapor. Nah, secara semua orang yang terkait dalam pesta itu kan orang-orang penting, orang-orang berkuasa semua. Ya istilahnya apalah kita-kita nih yang cuman rakyat jelata, beli iPhone aja kudu nungguin Shopee sale 11-11 tuh kemarin. Itu juga kalah saing sama rakyat jelata lainnya. Nah, setelah kebiasaan pesta gila itu yang sudah terjadi bertahun-tahun, suatu hari sebuah tragedi pun terjadi. Tepatnya pada tanggal 30 Agustus 1970, di mana suatu Markis, Ana, dan ada seorang teman mereka bernama Massimo berkumpul di suatu ruangan. Pada hari itu, Markis itu menutup pintu tersebut dan berpesan kepada seluruh pelayan, bilang kayak gini, pokoknya nggak boleh ada orang yang ngeganggu mereka sama sekali apapun alasannya. Ya udah, pintu ditutupkan tuh. Pelayan yang masih ada berada di sekitaran situ, itu tahu-tahu mendengar suara tembakan dari dalam ruangan. Dan setelah suara tembakannya berhenti, ruangan itu jadi kayak sunyi banget, kagak ada orangnya. Nggak kedengeran apa-apa lagi. Lah pelayannya kan takut ya, jangan-jangan ada sesuatu yang buruk tuh di dalam ruangan. Tapi kan tadi udah diwanti-wanti sama si bos, kagak boleh diganggu apapun alasannya. Nah ngapa jadi Betawi, ini kan Italia. Pokoknya akhirnya, sang pelayan itu lari buat nyamperin saudaranya Ana. Nah setelah ketemu sama saudaranya Ana, mereka akhirnya balik tuh ke depan kamar tadi. Sama saudara Ana emang nekat aja dibuka itu pintu. Nah sang pelayan sama dia itu tuh kaget banget ngelihat ketiga orang yang ada di dalam situ itu udah mati semua tertembak, gengs. Bahkan saking sadisnya luka tembakannya tuh, serpihan otaknya tuh sampai muncrat-muncrat ke lukisan yang pada itu lukisannya klasik-klasik tuh di abad 17 kan. Mahal-mahal itu harganya, gengs. Langka itu. Sayang banget kalau dijual kita bisa dapat PS5 itu di lukisan. Iya maaf salah fokus ya. Nah terus nih, saudaranya Ana sama si pelayan tadi tuh langsung lah manggil polisi, nelpon. Nah pas dicek nih awalnya mereka mengira kalau kematian ketiga orang tadi itu tuh merupakan sebuah kasus perampokan yang memang disertai pembunuhan, tapi yang nggak tahu juga siapa pelakunya. Namun akhirnya setelah ditelusuri lebih lanjut, polisi ini curiga kalau kayaknya itu bukan merupakan kasus perampokan. Soalnya semua pintu dan jendela yang ada di sana itu tertutup semua dan memang tidak ada tanda-tanda kayak orang masuk paksa. Jadi mereka ini judulnya terbunuh di ruang tertutup. Widih, udah kayak kasus detektif Conan ya. Nah setelah mengetahui bahwa kasus itu bukan merupakan kasus perampokan, secara otomatis nih sang pembunuhnya kan berarti salah satu orang dari ketiga orang itu kan. Awalnya polisi ini curiganya sama Massimo. Cara kan dia orang luar ya, orang ketiga. Soalnya kan Marcus sama Ana ini suami istri yang masa iya bunuh-bunuhan. Nah polisi ini awalnya menduga bahwa si Massimo itu kesana buat emang sengaja ngerampok. Dan karena mungkin udah ketahuan ya udahlah tembakin aja nih yang mergokin. Kalian dia bunuh diri begitu. Tapi dugaan itu langsung terbantahkan. Soalnya ternyata Massimo nih mendapat 2 luka tembakan di punggung belakangnya, gengs. Logikanya mana ada orang nembak dirinya sendiri dari belakang 2 kali pula. Lah repot amat hidup lu. Misalkan nih logikanya kita masang koyo aja nih di belakang itu kan ribet ya. Apalagi nembakin pistol. Yang sakitnya lebih perih daripada pasang koyo cabe. Emang ternyata dari ketiga jasad itu hanya Marcus doang nih yang tertembaknya 1 kali aja. Oleh karena itu polisi curiga apa jangan-jangan Marcus nih yang sudah membunuh 2 orang ini. Abis itu dia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi memang motifnya saat itu belum jelas. Secara tiga-tiga udah meninggal, jadi nggak ada yang bisa diinterogasi masa interogasi mayat. Nah jadinya polisi ini menduga kalau pembunuhan itu sebenarnya terjadi karena si Marcus ini cemburu. Istrinya berhubungan sama Massimo. Tapi masih belum ada kejelasan yang jelas. Secara iya kalau cemburu misalkan, kenapa cuma cemburu sama Massimo aja? Kok sama laki-laki lain enggak? Padahal kan si Ana ini dipakai sama banyak orang. Nah 1 hari setelah tragedi tersebut, muncul berita-berita yang bikin geger satu Itali. Berita itu adalah Marquis ternyata adalah seorang voyeur. Jadi voyeur itu adalah kayak fetish atau kelainan di mana seseorang itu bakalan seneng sampai nafsu ketika melihat pasangannya mantep-mantepan sama orang lain. Pokoknya kayak yang udah gue jelasin yang tadi tuh. Udah gitu kabarnya lagi, Marcus ini tuh punya tipe atau kriteria tersendiri dalam fetishnya, gengs. Jadi dia nggak sembarangan dimilih orang untuk mantap-mantapan sama bininya, namun punya kriteria khusus tadi, yaitu harus laki-laki muda, pekerja kasar, yang biasa ditemui di bar-bar atau kafe-kafe murah pinggir jalan gitu. Pokoknya kayak mas-mas kuli gitulah. Nah, by the way ternyata ini Marcus milih selingkuhan bininya tuh itu harus ada kriteria itu sendiri, gengs. Bukannya si Ana ini tau-tau mau main sama siapa aja boleh, kagak begitu ternyata. Tapi ya itu udah dipilihin sama suaminya, terus nanti nih suaminya nontonin itu mereka berdua kayak nonton film Nomad. Nah fakta ini sendiri memang diperoleh dari sebuah diary milik Marcus yang sekarang dinamakan The Green Diary. Tapi ini diary beneran ya isinya ya, yang kayak curhatan ataupun tulisan-tulisannya Marcus tentang kehidupannya, bukan kayak diary kalian zaman
zaman dulu tuh, yang isi biodata temen lu numpang buang tinta ya. Nafa, nasi goreng, Mifa, Coca-Cola, iya hilang, katan tua lu. Dan by the way yang ditemukan itu juga bukan cuma diary doang, tapi ada 1.500 foto yang semua itu merupakan fotonya si Anna lagi telenji dengan pose-pose yang menantang. Nah, dari fetish Marcus itulah psikolog ini mencoba memahami apa yang ada di dalam pikirannya. Ada yang berpendapat kalau Marcus ini janjian impoten, jadi kagak bisa atahiyat begitu, makanya dia ini rela manggil orang untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Namun ada juga nih yang berpendapat lain, yang bilang jangan-jangan kalau Marcus ini adalah seorang gay, jadi dia sengaja nih manggil mas-mas yang kayak mas-mas kulit tuh buat main sama istrinya, terus nanti dia nonton untuk memuaskan dirinya sendiri. Dan lagi-lagi ada pandangan lain juga yang menyatakan bahwa si Anna ini katanya mirip banget sama ibunya Marcus, makanya si Marcus ini sayang banget sama si Anna dan gak mau berhubungan sama dia karena kayak ngerasa incest aja gitu sama ibunya. Tapi di antara semua pendapat tersebut ada satu perkiraan yang paling kuat, yaitu karena sifat dasarnya Marcus adalah suka ngontrol orang, dimana soalnya dia merupakan keturunan bangsawan. Semua yang dia mau selalu diturutin, semua yang dibilang selalu dipatuhin. Gara-gara itu ya dia jadinya suka mengontrol orang-orang. Makanya bagi dirinya memilih orang buat mantap-mantapan sama si istrinya tuh merupakan bentuk pengendalian terhadap si istrinya ataupun si selingkuhannya. Jadi Marcus ngerasa dia bisa mengendalikan siapapun, termasuk istri ataupun orang lain dalam berhubungan. Dan pandangan ini diperkuat dengan perilakunya anak nih, yang ternyata melakukan operasi payudara demi kesenangan si suaminya sendiri. Nah, di dalam diary itu ada hal gila lainnya sih, dimana fetish itu ternyata sudah Marcus lakukan mulai dari malam pertamanya semenjak dia nikah sama si Anna. Jadi abis mereka menikah nih, itu di hotel pas malam pertama, Marcus nyuruh pelayan hotel buat mantep-mantep nama Anna. Wow, mind blowing sekali. Ada ya suami begitu ya, baru ngawinin anak orang nih, langsung disuruh main sama orang lain, kayak main tuh sama istri baru gua lah, Sinti. Nah, sedangkan si Anna dalam konteks ini kenapa ya dia mau aja begitu sama semua perintah lakinya yang emang rada-rada nih. Secara kan dia dari kecil nih cita-citanya kan itu emang mau hidupnya jadi kayak orang kaya, jadi bodoh amat lah dia disuruh apaan. Pokoknya baginya nih, tingkat tertinggi suami mencintai seorang istri adalah ketika transferan lancar jaya. Apa ibu salah kalau ibu lebih mengutamakan harta kekayaan? Nah, tapi kita balik lagi ke masalah penembakan tadi ya, gengs. Ternyata ya benar nih, pembunuhan ini terjadi karena didasari oleh rasa cemburunya Marcus sama si Massimo, laki-laki yang padahal dia sendiri yang milihin buat mantap-mantapan sama istrinya lah. Kenapa pakai cemburu? Mau lu apa? Jadi Marcus ini kan tipe orang yang controlling, udah gitu gila hormat juga ya, maklum lo orang bangsawan tinggi. Jadi dia ini emang pengennya semua orang tuh patuh sama dia dan dia bisa mengendalikan semuanya juga. Tapi ternyata dia tidak bisa mengendalikan perasaan dari istrinya, karena istrinya itu diam-diam jatuh cintrong sama si Massimo. Lah wajar sih ya, Massimo ini juga diceritakan katanya sih ganteng walaupun kagak kaya. Lah udah gitu si Anna ini pondasinya dari dulu kan emang cewek baperan tuh. Lah dia aja bisa naksir sama Marcus di awal itu kan karena baper, padahal dia juga udah punya suami. Jadi wajar aja kalau si Anna ini bisa baperan lagi sama si Massimo. Dan ketika mereka lagi berhubungan nih, Marcus kan nonton tuh. Marcus ini sadar mereka nih, si Anna sama Massimo itu melakukannya bukan cuma karena nafsu, tapi pakai hati. Lah gara-gara itu si Marcus jadi sembokur. Sakit hati, dia lah istri gua suka sama cowok lain. Ditulislah itu semua perasaannya ke diary. Lah by the way si Marcus ini emang tipe orang yang sensitif juga, gengs. Melankolis begitu, dikit-dikit curhat ke diarinya kayak buku harian Naila zaman dulu tuh. Ayah, mengapa aku berbeda? Dan pada tanggal 30 Juli di tahun yang sama ya, berarti itu sebulan sebelum tragedi terjadi nih, Marcus tuh memang menulis kalau ketika dia tahu si Anna ini suka sama cowok lain, jiwanya itu sudah serasa mati. Dan puncaknya, satu hari sebelum pembunuhan terjadi, waktu itu kan Marcus ini lagi berburu, terus dia nelfon ke istrinya, yang ngangkat malah selingkuhannya si Massimo. Hari itu juga si Marcus itu nggak jadi berburu, langsung pulang, dan dia langsung merencanakan pembunuhan tersebut. Tapi rencananya awalnya sebenarnya dia tuh mau bunuh diri aja di hadapan si Anna sama Massimo. Tujuannya untuk membuat mereka berdua ini ceritanya nyesel dan kayak punya rasa bersalah. Emang agak gila sih ini orang. Nah, awalnya kan rencananya begitu tuh, tapi hari H rencananya berubah. Soalnya di ruangan tersebut dia ini menemukan sepucuk surat untuk dirinya sendiri yang ditulis sama si Anna tuh sama istrinya. Dan di dalam surat itu Anna ini menyatakan kalau dia siap rujuk lagi sama Marcus dan kembali seutuhnya untuk Marcus serta melepas Massimo dari kehidupannya. Nah, mungkin karena surat itulah si Marcus jadi itu tuh berubah pikiran. Tadinya cuma mau bunuh diri, jadinya ngebunuh semuanya. Jadi Marcus ini mikir mungkin jangan-jangan si Anna tuh nulis kayak begitu karena sebenarnya bucin banget sama si Massimo. Soalnya si Marcus ini kan orang kaya, punya kekuasaan. Si Anna ini takut karena Marcus cemburu, dia takut akan kayak ngapa-ngapain Massimo gitu. Keselamatan Massimo bakal terancam. Jadinya Anna ini berkorban nih buat Massimo untuk ninggalin dia biar si Massimo gak kenapa-napa. Jadi si Anna ini kayak bucin banget ke si Massimo. Dia rela meninggalkan demi cinta gitu istilahnya. Lah ngelihat itu istrinya bucin banget sama orang, Marcus murka dan akhirnya memutuskan untuk membunuh keduanya.
Nah lo, ngaco banget nggak tuh ceritanya? Chaos dan absurd banget begitu. Gua aja pas lagi ngeriset-riset ceritanya tuh, bengong-bengong sendiri. Kayak nggak percaya ada kejadian begitu, gengs. Kelakuan orang kaya pada sinting-sinting ya. Makanya, gengs, dari cerita ini kita bisa belajar. Jangan deh lu suka selingkuh sama tukang menikung, terus gila harta begitu. Lah kita dapat satu aja susah. Ini mau banyak, mau serakah gitu. Nah, by the way, gengs, setelah tragedi itu pun, Pulau Zanon tadi itu yang dijadiin villa, itu langsung kosong, nggak berpenghuni lagi. Jadi pulau hantu. Dan memang juga dijadikan destinasi wilayah horor juga. Gimana? Ada yang mau jalan-jalan ke sana? Ya, thank you semua yang nonton. Jangan lupa untuk subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau ada kalian subscribe, terima kasih banyak kalau support channel ini. Juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @tirotarivan. Sampai jumpa di kasus Mrs. Sting selanjutnya. Besok ada lagi loh. Dadah!